anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Ose Sri Wahyuni. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah peta konsep yang akan kita bahas. Judul besarnya itu atau bab 1 mengenai sejarah kelahiran Pancasila, di mana sejarah kelahiran Pancasila ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, latar sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, kelahiran Pancasila. Yang ketiga, perumusan Pancasila. Dan yang keempat, penetapan Pancasila. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas mengenai latar sejarah kelahiran Pancasila, di mana terdiri dari 4 materi. Yang pertama mengenai sejarah awal, kedua zaman kerajaan Nusantara, yang ketiga zaman penjajahan, dan yang keempat kebangkitan nasional. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tahu nih, apakah kalian masih ingat apa sih lambang negara kita? Iya, benar. Lambang negara kita adalah Garuda. Nah, kalau di pewayangan, nama Garuda ini dijadikan kendaraan atau tunggangan Dewa Wisnu, di mana burung Garuda ini memiliki kepala burung, memiliki sayap, tetapi bertubuh manusia. Nah, kalau di dunia nyata atau di alam, kira-kira burung Garuda ini apa ya? Iya benar, kalau di dunia nyata, burung Garuda ini adalah burung Raja Wali atau elang Papua, di mana burung Raja Wali ini adalah burung terbesar yang ada di Indonesia, yang tingginya itu sekitar 75 sampai 90 cm, serta kepakan sayapnya atau lebar sayapnya itu sekitar 1,5 meter. Jenis burung tersebut yaitu dapat terbang di angkasa. Burung Raja Wali ini bukan hanya kuat, namun juga gagah. Dengan mengepakkan sayapnya, burung Raja Wali ini dapat terbang tinggi di angkasa, serta dapat menjelajah daerah yang luas. Tidak ada burung yang nampak gagah dan kuat seperti burung Raja Wali ini, sehingga dijadikanlah lambang negara Indonesia yang mencerminkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan besar atau gagah. Nah, di dada burung Garuda ini terdapat perisai, yang di dalamnya itu terdapat lambang sila-sila Pancasila, di mana bintang adalah lambang ketuhanan, rantai lambang kemanusiaan, pohon beringin lambang persatuan, kepala banteng lambang kerakyatan, dan padi dan kapas adalah lambang keadilan sosial. Nah, kelima gambar tersebut melambangkan Pancasila yang proses kelahirannya itu sangat panjang. Sebelum kita membahas proses kelahiran Pancasila, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau yang akan Ibu bahas di pertemuan sekarang. Sejarah awal. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, di mana Pancasila ini bukan lahir begitu saja, melainkan nilai-nilainya itu sudah tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Sehingga para ahli mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri.
Nah, pada masa sejarah awal ini sudah nampak kehidupan atau nilai-nilai Pancasila yang ada pada zaman sejarah awal ini. Dibuktikan dengan yang pertama, sudah adanya nilai ketuhanan, yaitu nampak pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di berbagai tempat seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Sementara nekara yang paling kecil dinamakan moko atau mako yang ditemukan di Alor. Nah, pada saat itu mereka menggunakan sistem kepercayaan dinamisme dan animisme, di mana dinamisme ini mereka percaya pada benda-benda seperti pohon besar atau batu-batu yang besar dan lain sebagainya. Sementara animisme bahwa mereka percaya terhadap nenek moyang atau roh-roh para leluhur. Yang selanjutnya adanya nilai kemanusiaan, di mana nampak pada lukisan-lukisan di dinding gua. Di Indonesia sendiri, banyak tempat yang terdapat lukisan-lukisan di dinding goa, di antaranya yaitu Kalimantan, Maluku, Papua, dan lain sebagainya. Lukisan-lukisan tersebut ada yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat pada zaman dulu, bagaimana cara mereka tolong-menolong, bagaimana mereka berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti Lembah Bada di Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prasasti batu tertulis. Selanjutnya adanya nilai persatuan, kerakyatan, sampai keadilan sosial, di mana sekitar pada abad ke-5 berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kuta di Kalimantan Timur, disusul dengan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Prasasti batu tertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Zaman Kerajaan Nusantara. Pada masa Kerajaan-Kerajaan Nusantara, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol, serta 3 nilai lainnya Pancasila, yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Nah, pada zaman Kerajaan Nusantara ini, kita bisa lihat dari cerita-cerita yang ada di buku sejarah atau di televisi mengenai kehidupan pada masa Kerajaan Nusantara itu, sudah adanya persatuan di setiap kerajaan-kerajaan. Terus kehidupan rakyatnya juga sudah mulai aman, damai, dan sejahtera. Nah, dapat disimpulkan dari masa sejarah awal dan zaman Kerajaan Nusantara, ternyata memang benar nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia karena sudah ada sejak dulu. Oleh karena itulah, kita sebagai masyarakat Indonesia sepatutnya harus bangga karena Pancasila itu memang diambil dari kepribadian bangsa Indonesia dan sebagai ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu ya anak-anak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.